Surat 89. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Wa ba'd, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam majlis ilmu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. Semoga bersabarnya kita di dalam majlis ilmu ini untuk mendengarkan, menghayati ayat per ayat dan juga tafsirnya menjadi wasilah tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, kita seperti biasa baca dulu dari surat Al-Fajr, kemudian terjemahan secara harfiah, dilanjutkan dengan sama-sama menikmati tafsirnya. Kita masuk nanti pada ayat, kalau di catatan saya, ayat yang ke 22 ya. Baik, ayat 22. Di saya 24. 22 23 sudah. Ya, sekarang 23. Baik. Nanti kalau di saya 24. Ikhtilaf ya. Ikhtilaf enggak apa-apa lah. Nanti diulang sedikit dari 22. Kemudian masuk nanti pada ayat selanjutnya. Mari kita baca terlebih dahulu. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca mendapatkan 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adhab inna rabbaka labil mirsad فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه
أكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. A'udzu aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan setan ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi dengan nama Allah siapa Allah ar-Rahmani yang maha pengasih ar-Rahimi maha penyayang. Wal fajr demi waktu subuh waktu fajar. Walayalin ashrin demi malam yang 10. Wasyaf'i demi yang genap. Wal watri demi yang ganjil. Wal laili idza yasrin. Wal laili idza yasr demi malam idza yasri jika berlalu. Hal fi dzalika apakah pada yang demikian itu qasamun terdapat sumpah lidhi hijrin bagi orang yang berakal. Alam tara tidakkah kamu perhatikan Muhammad kaifa fa'ala bagaimana telah berbuat siapa rabbuka rabbmu kepada siapa bi'adin kepada kaum Ad. Siapa kaum Ad itu? Iramadzatil imadi yaitu penduduk Iram. Iram itu adalah ibu kota yang memiliki dzatil imad, memiliki bangunan-bangunan yang kokoh tinggi. Allati yang mereka kaum Ad itu lam yukhlaq tidak pernah diciptakan mithluha seperti kaum Ad fil biladi di negeri-negeri yang lain. Wa Tsamuda diingat wawunya waw ataf ya waw ataf. Wa alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi Tsamud alladzina jabus sakhra bil wad begitu. Tapi cukup diwakili dengan waw ya. Menyimpan makna yang disebutkan di kalimat sebelumnya. Dan apakah kamu tidak memperhatikan Muhammad bagaimana Rabbmu Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada kaum Tsamud alladzina yang mereka kaum Tsamud itu jabu
yang mereka memotong-motong, membelah-belah as-sokhra, batu-batu besar, di mana bilwadi, di sebuah lembah. Wa fir'auna, nah sama juga wawunya waw ataf itu. Wa alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi fir'auna dzil autad, begitu. Terwakili dengan waw, namanya waw ataf. Dan apakah kamu Muhammad tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu Allah Subhanahu wa taala telah berbuat kepada kaum Fir'aun, kepada Fir'aun dzil autad, yang memiliki pasak-pasak bumi. Alladzina, yang mereka para Fir'aun itu taghaw, telah melampaui batas fil biladi, di dalam negeri. Fa'aktsaru, kemudian mereka banyak sekali berbuat fiha, di muka, di negeri itu. Fiha, di dalam negeri. Berbuat apa? Al-fasada, kerusakan. Fasabba, maka menimpakan alaihim, atas mereka. Siapa yang menimpakan? Rabbuka, Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Menimpakan apa kepada mereka? Ad, Samud dan Fir'aun. Sauta azab, cemeti azab, cemeti siksaan. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu Muhammad, labil mirsad, benar-benar dia sangat mengawasi. Pakai sangat karena ada lamnya, labil mirsad, lamnya lam taukid. Fa ammal insanu, adapun seluruh manusia yang merasa dirinya manusia, karena alif lamnya istighraqiyah, menenggelamkan makna manusia itu sendiri, artinya tidak terkecuali seluruh manusia. Idza mabtalahu, idza ma, jika sesuatu, ibtalahu, diujikan kepada manusia. Oleh siapa? Rabbuhu, oleh Robnya. Ketika manusia diuji oleh Robnya, bagaimana? Fa akramahu, kemudian Robnya akroma, memuliakan hu, kepada manusia. Wa na'ama, dan memberikan banyak kenikmatan hu, kepada manusia. Fayaqulu, maka manusia itu mengatakan umumnya, Rabbi, wahai Rob, Rabbi, adapun Robku, akromani, itu telah memuliakanku. Wa amma, dan adapun idza mabtala, jika menguji Robnya Allah Subhanahu wa taala, hu, kata ganti orang ketiga tunggal, maksudnya manusia. Idza mabtala, jika menguji Robnya, kepada siapa? Hu, kepada manusia. Faqadara, kemudian Allah mengurangi, alaihi, atas manusia, apanya? Rizqahu, takaran rizkinya. Fayaqulu, maka manusia umumnya berkata, Rabbi, Rabbku, ahanani, telah menghinakanku. Kalla, sekali-kali tidak begitu, prasangkamu tuh keliru. Bal, akan tetapi, la tukrimuna, kalian tidak memuliakan al yatima, anak yatim. Wala tahadduna, dan kalian tidak saling mengajak kepada orang lain, ala ta'amil miskin, untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin, kepada orang miskin. Wa ta'kuluna, dan kalian memakan at-turasa, harta warisan, aklal lamma, dengan benar-benar memakannya secara zalim, campur yang halal dan yang haram. Wa tuhibbuna, dan yang keempat, kalian ini mencintai apa? Al-mala, harta. Seperti apa mencintainya? Hubban jamma, dengan kecintaan, mencintai harta yang berlebih. Kalla, sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu, jika bumi itu diguncangkan, dakkang dakka, dengan goncangan-goncangan yang dahsyat, bertubi-tubi. Waja'a, dan datanglah siapa? Rabbuka, Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal malaku, dan para malaikat, soffan soffa, berdiri berbaris rapi. Waji'a, dan didatangkan yauma idzin, pada hari itu, apa? Bi jahannama, neraka jahannam. Yauma idzin, pada hari itu, yatadakkaru, berpikirlah siapa? Al insanu, manusia.
wa anna lahu dzikra, tapi pikirannya untuk apa dia sadar, ya. Artinya sadarnya itu sudah tidak berguna lagi. Yaqulu, berkatalah manusia itu dengan penuh penyesalan, ya laitani, aduhai celaka diriku ini. Qaddamtu li hayati, seandainya dahulu aku mengerjakan kebaikan, li hayati, sepanjang hidupku atau untuk hidupku. Fa yauma idzin, maka pada hari itu, la yu'adzibu, tidak ada yang bisa mengadab adzabahu, seperti adabnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak bisa menyaingi siksaannya Allah? Ahadun, si seseorang, siapapun tidak ada yang bisa. Wala yuthiku, dan tidak ada yang bisa mengikat wathaqahu, seperti ikatannya Allah. Siapa yang tidak bisa menyaingi ikatannya Allah? Ahadun, si seseorang. Ya ayyatuhan nafsu, wahai sekalian manusia. Ya ayyatuhan nafsu, wahai sekalian jiwa. Jiwa yang mana? Mutmainnatu, yaitu jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Irji'i, kembalilah kamu wahai jiwa yang tenang. Kemana? Ila rabbiki, kepada Rabbmu. Radiyatan, dalam keadaan ridho, mardiyatan, dan diridhoi. Fadkhuli, kemudian masuklah wahai jiwa yang tenang, fi ibadi, bersama golongan hamba-hambaku. Wadkhuli, dan masuklah wahai jiwa yang tenang, jannati, ke dalam jannahku. Jamaah rahimakumullah, coba kita lihat tafsir dari Ibnu Katsir. Saya tidak bawa Ibnu Katsir, ini bawa tafsir Al-Karim, Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Ini karya Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya. Karena kemarin ada salah satu jamaah yang peka, Ustadz, tafsir Ibnu Katsirnya telanjang, covernya sudah habis, nggak tahu kemana. Kata orang, kalau covernya sudah hilang berarti sering dibaca. Ya alhamdulillah kalau begitu. Ya, berarti bacanya dahsyat gitu ya, sampai lepas. Karena sering dibawa kitab itu kemanapun saya pergi, biasanya saya bawa. Ada waktu-waktu, celah-celah waktu saya baca. Ala kulli hal sudah lama. Saya ambil 3 hari aja, karena beliau punya percetakan, jadi biasa menjilid. Ya sudah. Jadi selama 3 hari, Ustadz kalau ada kajian ganti dengan kitab yang lain saja. Akhirnya saya bawa kitab ini. Tapi Ibnu Katsir juga sudah saya baca tentang tafsirnya. Ini tidak jauh berbeda. Bedanya tuh cuma masa saja, zaman. Kalau Ibnu Katsir itu masa lalu, termasuk ulama salaf, ya. Ulama salaf. Kalau ini ulama kontemporer. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini, beliau muridnya dari Syekh Muhammad Amin As-Sinkiti dari Mauritania, berarti Afrika Utara, ya. Bolehlah hitam wajah mereka, tapi kalau datang ke Madinah dan Makkah, para ulama di sana bertanya kepada orang hitam itu, dari mana? Oh, dari Mauritania. Pasti menghormat, ya. Karena di Mauritania itu, di Afrika Utara, terkenal sekali turun-temurun dari sejak dulu kalau mereka ada kesan haram. Maksud haram itu bukan hukum, ya. Tidak boleh untuk mempelajari matematika, kimia, dan yang lainnya, kecuali mereka harus hafal Al-Quran, ya. Makanya setiap tahun mereka itu banyak sekali di bawah usia 15 tahun sudah wisuda. Bukan khatam Al-Quran kemudian numpang, tidak. Tapi hafal Al-Quran, ya. Baru setelah itu boleh mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Makanya tidak heran kalau di sana melahirkan banyak ulama tafsir, ya. Salah satunya ini. Kemudian gurunya beliau Syekh Muhammad Amin As-Sinkiti juga punya tafsir namanya Tafsir Adwaul Bayan. Jadi banyak melahirkan para ulama. Ya, coba kita baca, ya. Isinya seperti apa tafsir dari tafsir Imam As-Sa'di. Ini termasuk tafsir kontemporer. Kan banyak tafsir-tafsir masa kini
Di antaranya Syekh Ali As-Sabuni juga dengan Sofatut Tafasirnya, termasuk ulama kontemporer, ya, ulama kekinian, termasuk juga ini Syekh As-Sa'di, dan juga ada penulis namanya Aisirut Tafasir, tafsirnya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang menulis Minhajul Muslim, konsep hidup seorang muslim. Bagus itu, dipakai dan dikaji di beberapa tempat, ya. Nah, ini kita baca tafsir kontemporer. Kalau di Indonesia cuma satu, ya, tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka. Cuma tulisannya agak kecil, bukan saya tua tapi tulisannya kecil, jadi saya angkat aja kitabnya, nggak kelihatan, ya, afwan. Surat mana ya tadi? Oh ini Al-Fajr. Nah, ini dia. Mana ya? Masya Allah. Apa redup ininya? Cahayanya? Atau matanya saya? Ya, kecil sekali, Masya Allah. Taib, insya Allah masih terbaca. Waji'a yawma idzim bi jahannam yauma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang 4 perkara yang menjadi sebab kenapa umumnya manusia itu punya anggapan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan 2 anggapan, bahwa ketika dimudahkan dalam urusan rezekinya mereka katakan Allah memuliakanku, tapi ketika dikurangi takaran rezekinya Allah menghinakanku. Kemudian disebutkan 4 asbab, ya. Balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Tapi lebih kepada 2 asbab balla tukrimunal yatim, yaitu tidak memuliakan anak yatim. Karena dengan memuliakan anak yatim menjadi wasilah kemudahan dalam urusan apapun, baik dalam urusan dunia terlebih urusan akhirat. Kemudian tidak mengajak kepada orang lain untuk memperhatikan orang-orang miskin dalam urusan wasilah hak makan dan minumnya, ya. Fuqara wal masakin. Kemudian kalla idza dukkatil ardu dakka dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Di sini sekilas saja dijelaskannya bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan datang, ya, li faslil qada baina ibadihi fi dhalil minal ghamam, yaitu Allah Subhanahu wa taala datang, ya, untuk memberikan ketetapan peradilan, ya. Allah akan memutuskan dengan seadil-adilnya baina ibadihi, di antara para hambanya, fi dhilalim minal ghamam, di dalam naungan awan, ya. Kemudian watajiul malaikatul kiram, setelah itu datang pula para malaikat yang mulia. Karena malaikat itu kan banyak, ya. Di antara para malaikat kemudian ada sayyidul malaikah, siapa? Malaikat Jibril. Ahlus samawati kullihim soffan soffa, ya. Kalau mungkin ketika di dunia masih ada beberapa persoalan antara
hak Allah yang tidak dipenuhi oleh para hambanya, kemudian dia bertobat, tuntas, gampang. Yang paling susah itu adalah urusan islahu dzatil bayyin, justru antara hamba dengan hamba. Ya, makanya dalam hadis Arba'in An-Nawawi nomor yang ke-24 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis qudsi ya. Inni haramtu dzulma ala nafsi, sungguh wahai hambaku aku haramkan sifat kedoliman ya kepada diriku sendiri. Jadi Allah itu tidak memiliki sifat buruk, termasuk sifat mendolimi itu tidak. Makanya kalau bahasanya harus tepat ya, Allah memasukkan hambanya ke dalam jannah itu dengan rahmatnya, dan Allah memasukkan orang-orang kafir, nah ini harus benar, orang-orang munafik, nifak akbar, orang-orang musyrik, mereka dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, karena Allah tidak punya sifat zalim ya. Nah, baru ditambah, dan Allah memasukkan para hambanya, harus disebutkan kalau yang keempat ini, dan Allah memasukkan para hambanya yang fasik, karena fasik tidak statusnya kafir, beda dengan yang munafik, beda dengan yang musyrik ya, untuk yang fasik ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan para hambanya, sebutkan para hambanya. Tapi kalau kafir, munafik, nifak akbar, kemudian musyrik itu manusia bahasanya ya, memasukkan manusia dari kalangan orang munafik, akbar, kafir, musyrik ke dalam neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan para hambanya dari kalangan orang-orang fasik ke dalam neraka, itu juga dengan keadilannya, karena Allah tidak punya sifat zalim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu adzulma ala nafsi, aku haramkan sifat kedoliman terhadap diriku sendiri. Fala tadzalamu anfusakum bainakum, maka janganlah kalian saling mendolimi di antara kalian. Kalau kita bertobat atas dosa kita, mungkin beberapa tahun tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, misalkan sholat ya, ataupun dosa yang lainnya yang tidak ada hubungan dengan hak adami, cukup bertobat 3 saja kan ya, menyesali, kemudian mengikrarkan untuk tidak mengulangi, dan yang ketiga memperbanyak amal soleh. Justru urusan yang paling susah itu kalau terjadi kedoliman antara hamba dengan hamba. Menyesali, mengikrarkan tidak mengulangi, memperbanyak amal soleh, kemudian harus istihlal ya, mendatanginya, kemudian minta untuk dihalalkan. Mungkin saya pernah mendolimi kamu dengan lisan saya pernah menggibah kamu ya, pernah mencela kamu, pernah melakukan lumazah, pernah melakukan al-humazah, wailul likulli humazatil lumazah, atau saya pernah mengambil harta kamu tanpa seizin kamu, bahasanya halus padahal maksudnya maling ya. Saya pernah mencuri harta kamu. Itu tobatnya yang keempat harus dipenuhi. Itu kalau tidak dituntaskan di dunia, itu akan nanti Allah tebarkan di sini. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, dalam tafsirnya di sini Allah Subhanahu wa taala yaji'ullahu taala li faslil qada. Allah akan datang nanti pada hari kiamat di tengah-tengah seluruh manusia, terlebih para hambanya, li faslil qada, untuk memperinci ya urusan-urusan yang belum tuntas di dunia. Maka saya sering sekali ya, baik kepada diri saya, keluarga, juga jamaah, kalau ada persoalan kaitannya dengan hak adami, jangan kemudian kita menghadapkan diri dengan lebih mendahulukan marah ya, nafsu, jangan ya. Tapi berikanlah uzur kepada saudara kita yang mungkin pernah mendolimi kita, baik dalam urusan dunia, terlebih dalam urusan akhirat ya, mungkin dalam urusan dunia, bisnis dan yang lainnya ya. Kedepankanlah uzur ya. Uzur itu punya banyak tasammuh ya, atau salamatus sodar, lapang dada. Kemudian datangi, tuntaskan di dunia, jangan dituntaskan nanti di akhirat, berat ya.
Kalau posisi kita yang terdolimi, ya, kalau didatangi tidak ketemu juga sudah saya lepaskan, ya, maafkan. Tapi kalau kita mungkin pernah masa lalu mendoliminya, mintalah kepada Allah dan datangi orang itu untuk minta dihalalkan, ya, dimaafkan dirinya. Ya, kalau perlu mungkin kalau ada kaitan dengan hak adami, kaitan dengan harta, segeralah dikembalikan dan minta maaf, ya, dengan sejujur mungkin. Kemarin ada jamaah juga, ya, ada persoalan dengan sahabatnya sendiri itu sampai bengkah, Pak, ya. Tahu bengkah? Padahal kata Nabi, la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tidak akan masuk jannah orang yang memutus tali silaturahim. Sangat naif sekali atau hina sekali kalau kita bengkah atau putus silaturahim gara-gara urusan kecil. Urusan dunia itu kecil, yang berat itu adalah urusan akhirat. Tapi urusan dunia meskipun kecil, tidak dituntaskan di dunia, berat juga nanti di akhiratnya. Sampai dia mengatakan, Ustaz, jangan ada ayat akhirat, iya nanti saya dituntut di akhirat. Oh, jangan di akhirat, saya bilang di dunia saja. Berat di akhirat itu panjang urusannya. Ya, sudah di dunia saja, ya. Karena dengan kita, kata Nabi, yassiru wala tu'assiru, itu kan untuk segala urusan. Berikanlah kemudahan kepada saudaramu, jangan engkau persulit dia. Dia saja menghadapi kehidupannya sudah berat, apalagi diperberat dengan kita, gitu. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, memang berat urusan ini, itu berat. Mudah kalau mengucapkan mudah, ya. Dalam prakteknya itu berat, harus ada pembelajaran, dan hebat kalau bisa selamat dalam urusan ini, ya. Kita posisinya terdolimi, nah disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba dilihat dalam surat Ali Imran 134, Allah berfirman tentang orang yang bertakwa itu punya banyak sifat. Sifat yang ketiga dan keempatnya yang kaitan dengan pembahasan ini. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itulah mereka yang menafkahkan, menginfakkan, mensedekahkan hartanya fis sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit, ya, kerbenghar, kersangsara, tetap dia setil mengeluarkan sebagian hartanya dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga di sini, wal kadhiminal ghaidh, ya, wal kadhiminal ghaidh wal afina anin nas. Menahan amarah itu sifat orang yang bertakwa. Nabi mengatakan laisa syadidu bis-sara'ati walakinnas sadida laisa syadidu, pakai shin besar, ya. Kalau tidak ada titiknya berarti sikap benar. Kalau ada titiknya, syadid adalah orang yang keras. Laisa syadidu bis-sara'ati. Tidaklah dikatakan bahwa ahli dalam gulat itu adalah bukanlah orang yang kuat, itu adalah orang yang ahli dalam gulat, ya. Seperti gulat itu main dasar, ya, kayak sambo, ya. Bukan sambo yang di Indonesia, sambo Habib Nurmagomedov itu sambo, ya. Jadi gulat main bawah. Walakinnas syadida, akan tetapi orang yang kuat itu mayyamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang bisa menahan, mengendalikan hawa nafsunya ketika ada yang memancing untuk marah. Sebenarnya mampu marah. Apalagi lelaki itu sifat marahnya pasti semua ada. Cuma dalam mengekspresikannya itu berbeda-beda. Ya, ada yang mengekspresikannya dengan luapan suara, ada yang gerakan tubuh, ya, mukul, nendang dan yang lainnya. Ada juga daripada, kalau orang beriman, ya, daripada saya marah dan marah itu tercela, maka saya lari saja. Ya udah, lari, olahraga, ada juga yang begitu, ya. Nah, orang yang dikatakan orang yang hebat, orang yang kuat, yang bisa menahan amarah ketika ada peluang untuk berbuat marah, ya. Nah, makanya di situ wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa itu dia menahan dirinya untuk tidak bisa amarah, untuk bisa mengendalikan amarahnya. Wal afina anin nas, kalau sudah bisa mengendalikan amarahnya, barulah dia mudah memaafkan orang lain, ya. Seperti Gus Dur pernah ditanya, siapa orang yang
paling berdosa kepada Anda gitu ya. Dia mengatakan ada si fulan disebutkan gitu, melakukan begini. Tapi gimana, sudah memaafkan atau sudah lupa? Memaafkan sih iya, tapi lupa tidak pernah. Kata dia gitu ya. Karena memorinya kuat. Orang tersakiti kan, terdolimi, memorinya kuat gitu ya. Nah di situ akan teruji ya. Kalau kita memaafkannya hebat ya. Kalau lupa tidak, kata Gus Dur. Nah, makanya ada yang kedua, wal afina anin nas. Kalau sudah bisa menahan amarah, pasti dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jamaah rahimakumullah. Nanti kalau tidak dituntaskan di dunia, ya nanti saja di akhirat jauh lebih berat lagi, jauh lebih berat lagi. Mungkin saya pernah bercerita ya. Saya ketemu dengan guru hadis saya sudah lama, 24 tahun lah kurang lebih ya. Saya waktu itu ngisi di salah satu masjid, yaitu di Masjid Istiqomah Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ketika di pesawat saya doa mudah-mudahan bisa ketemu beliau gitu. Ternyata dikabulkan. Sudah selesai ngisi, beliau juga ngisi di tempat yang lain, ketemu ya. Masya Allah saya bilang, kalau sudah ketemu guru kan suka mendapatkan ilmu gitu, apalagi guru yang baik ya, idola gitu. Setiap ketemu beliau pasti saja kita dapat mutiara hikmah gitu, yang bisa membangkitkan semangat kita dalam berdakwah, dalam ibadah. Saya bilang begini, sudah ngobrol panjang, mas mau pulang, Ustadz doakan yang mudah-mudahan kita bertemu di akhirat, saya bilang begitu. Oh jangan lama, di akhirat urusannya panjang katanya. Nanti saja di Jakarta ketemu lagi katanya, di Bandung atau di mana katanya. Dalam pekerjaan yang sama yang mulia, kata beliau. Benar juga, saya pikir benar juga, karena urusan di akhirat kan panjang gitu ya. Safarun ba'id dikatakan ya, safar yang melelahkan, yang panjang gitu. Makanya harus memiliki sifat salamatus sadar. Banyak yang mengkaji akidah bagus, alhamdulillah, mengenal Robnya, siapa Robnya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belajar fikih bagus sehingga benar dalam ibadah ya. Dalam urusan fikih, sholat kita, terus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam amaliyah ibadah benar. Tapi banyak yang memahami, mempelajari akidah, kemudian lemah dalam urusan akhlak. Ahli fikih, belajar fikih tapi tidak berakhlak. Disinilah perlunya memahami tazkiyatun nufus, sehingga lisannya lancang ya. Kalau menyebutkan kesalahan orang disebutkan namanya ya. Kemudian kalau ada persoalan-persoalan yang bersifat urusan ringan sebenarnya, padahal tidak ada manusia yang sempurna, dirinya saja banyak kekurangan, kemudian akhirnya tidak ngasih uzur kepada orang itu ya. Pokoknya saya kalau ketemu dia, saya tidak mau salam dengan dia. Kenapa? Karena saya kalau takbiratul ihram di sini, dia di sini, cuma masalah fikih saja ya. Saya kan tangan dulu, dia lutut dulu. Terus saya kalau bermakmum, dia pakai bismillah dijaharkan, saya tidak dijaharkan bismillah. Urusan fikih kok dibawa-bawa sampai urusan tidak mau salam ya. Sampai ada kelakar nanti kalau dia salam, assalamualaikum, ketemu di pasar, saya jawab tidak, waalaikumsalam, masalah. Ya, masih ada benci kan ya, berarti akhlaknya buruk gitu ya. Belajar fikih nggak tuntas, terus akhlaknya buruk ya. Padahal orang yang belajar akidah, belajar juga akhlak, jauh lebih mulia. Kemudian dia bisa memposisikan with us or with terrorism misalkan gitu ya. Jadi tahu siapa lawan, siapa kawan ya. Siapa yang harus diberikan loyalitas meskipun dirinya dengan orang itu tidak sewadah, tidak satu pergerakan. Tapi dia mempelajari akidah, tapi mempelajari juga masalah tazkiyatun nufus, adab akhlaknya. Sehingga dia bisa memposisikan diri. Oh dia beda wadah dengan kita misalkan. Tapi dia kan secara akidah sama dengan saya. Dia saudara saya. Berarti saya harus memberikan loyalitas kepada dia. Kalau sudah beda, saya beda, dia beda, tidak belajar tentang akhlak, ngapain dia salam dengan dia? Dia kan tidak satu pergerakan dengan kita ya. Padahal dia sama-sama, Robnya sama, nabinya sama, Islam agamanya juga
sama ya. Akhirnya terjadilah di situ dia buruk akhlak, bisa mempengaruhi kualitas akidahnya sendiri ya. Taib jamaah rahimakumullah, tuntaskan sajalah di dunia, tafadhol ya. Berat, wajah rabbuka itu Allah datang untuk faslil qada, untuk menuntaskan urusan bainal ibad, di sini disebutkan di antara para hambanya. Fi dhilalim minal ghamam, dalam naungan awan ya. Jadi kalau di sini Allah tidak memperlihatkan wajahnya ketika menuntaskan urusan-urusan hambanya di akhirat, dan sebatas itulah yang disampaikan. Seperti apa nanti di akhirat, Allah baru bisa dilihat hanya oleh orang-orang yang beriman. Itu pun bagian dari secuil kenikmatan yang paling nikmat, yaitu Allah memperlihatkan wajahnya di dalam jannah kepada ahlul jannah, sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah ayat yang 22 dan 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang mukmin di dalam jannah itu mereka gembira. Kenapa gembiranya begitu sempurna, sumringah? Ila rabbiha nadhirah, karena kepada wajah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya mereka melihatnya. Tapi ketika faslul qada ya, Allah menuntaskan urusan fulan dengan fulan yang belum tuntas di dunia, itu dilipatan-lipatan awan ya. Jadi tidak memperlihatkan wajah utuhnya Allah Subhanahu wa taala. Wa taji'ul malaikatul kiram, kemudian para malaikat yang mulia hadir di situ, dan ahlus samawati kullihim, dan seluruh penduduk langit, 7 lapis langit, maksudnya para malaikat semuanya hadir, soffa, berbaris rapi, bersaf-saf. Soffan ba'da soffin, yaitu satu saf dengan saf yang lain, berbaris rapi. Kullu sama'in yaji'u malaikatuha soffa. Karena langit itu ada 7 lapis langit, itu setiap malaikat yang di langit pertama juga hadir nanti ya. Kemudian penjaga langit yang kedua, para malaikat juga hadir, yang disebut dengan ahlus sama. Berarti ada 7 lapis, 7 saf para malaikat di setiap langitnya itu hadir nanti pada hari kiamat untuk menyaksikan faslul qada tadi ya. Menyaksikan antara hamba yang terdolimi dengan yang mendoliminya, nanti akan dituntut. Kan di dalam hadis dikatakan, kalau orang yang mendolimi dan yang terdolimi tidak menuntaskan urusannya di dunia ya, dengan hak-haknya yang pernah terdolimi, karena kan ada hak, ada kewajiban ya, maka ada istilah jangan pernah menuntut hak sebelum memenuhi kewajiban. Solat misalkan, gampangnya antara hak dan kewajiban begini Pak Bu, ini solat, ketika kita solat munfarid sendirian ya, ataupun kita jadi imam di belakang makmum, yang jadi patokannya imamnya, kita sholat sendirian. Nah, jangan pernah, kalau dalam hadis kan, kalau ada orang lewat maka tahanlah, dalam Imam Bukhari ya, ada orang lewat tahanlah ya, bahkan harus dipukul gitu ya, karena itu adalah setan gitu. Nah, kalau dalam hadis begitu. Nah, jangan pernah kita menuntut hak sebelum kita memenuhi kewajiban. Apa kewajibannya? Kita letakkan sutroh ya. Jadi jangan menuntut hak dengan nggak boleh kamu lewat sini, ini menuntut hak. Tapi kita harus memenuhi dulu kewajiban kita, menyimpan sutroh. Kalau dulu zaman Nabi itu dengan pedang ya. Baru setelah menyimpan sutroh, orang tahu kalau itu batasan, berarti kita sudah memenuhi kewajiban kita, barulah kita menuntut hak. Nah, orang yang menuntut hak sebelum memenuhi kewajiban itu juga bagian dari kezaliman. Maka nanti pada hari kiamat ya, orang yang mendolimi dan yang didolimi ketika tidak menuntaskannya di dunia ya, nanti orang yang didolimi ini, mereka ini akan menuntut di akhirat ya. Kemudian jika orang yang mendoliminya punya amal soleh, dipindahkan ke sini oleh Allah. Jika tidak punya amal soleh yang mendoliminya, maka kekurangan, keburukan, maksiat dan dosa dari orang yang didolimi itu dipindahkan kepada yang mendolimi. Berat di akhirat itu. Makanya sudahlah, tuntaskan saja di dunia ya.
biarlah kita malu kalau dikatakan malu ketika kita pernah berbuat dolim kepada orang lain, tapi dengan keberanian kita itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita orang yang jujur. Pak, saya pernah mendolimi. Mungkin diantara kita ada seorang direktur ya, yang ataupun owner dalam sebuah toko ataupun pabrik. Nah, di situ kan punya karyawan, ya. Nah, disitulah khawatir ada karyawan yang terdolimi mungkin dalam urusan itu, ya. Atau seorang pemimpin dalam rumah tangga sering-seringlah minta maaf kepada istri dan anaknya. Mungkin ada yang terdolimi, ada hak yang belum terpenuhi sehingga terjadi kedoliman. Ya. Kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam sebuah riwayat dengan Sayyidah Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu ketika tidak dalam keadaan safar, bertemu setiap malam sebelum tidur itu di situ minta maaf istrinya ya kepada suaminya. Wahai suamiku, jika dari sejak bangun kita melakukan aktivitas sampai tidur lagi, mungkin ada hak suami dan hak istri yang anak yang belum saya penuhi, tolong saya pukul saja karena khawatir itu menjadi dituntut nanti kalau aku tidur selamanya artinya wafat. Nanti aku akan bertanggung jawab dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, persidangan di akhirat itu jauh lebih berat. Ya. Itu salah satu di antara sifat wanita yang ahlul jannah kan ada 3. Salah satunya sifat anud. Nah, anud itu begitu. Setiap malam ketika hadir suaminya, dia tidak bisa tidur terlebih dahulu sebelum suaminya tidur terlebih dahulu dan menyampaikan kalimat tadi. Kalau mungkin ada hak suami atau hak anak yang belum saya penuhi, maka pukullah saya. Saya takut nanti dituntut di akhirat jika aku tidur ditidurkan selamanya. Tidak bangun lagi. Begitu juga sebaliknya, suami yang hebat begitu. Saya minta maaf ya kalau saya tadi kurang soleh hari ini ya, melakukan ini dan itu. Sampaikan, jangan malu, gengsi, aing nu maraban, aing nu ngurusin. Jangan begitu. Itu Fir'aun kecil dalam rumah tangga. Tidak boleh ya. Justru dengan berani mengatakan demikian, merendah di hadapan istri, itu jauh lebih cinta lagi dan sayang lagi istri. Sehingga berbunga-bunga. Kata istrinya, Masya Allah ya, suami saya sampai minta maaf padahal tidak ada kesalahan hari ini. Kenapa minta maaf gitu ya. Nah begitu. Hanya cinta itu bertabur bunga lagi ya. Taib, barakallahu fikum. Siap begitu Pak? Rarepeh dibahas ieu teh sieunnya. Sieun. Perjalanan di akhirat itu panjang ya. Tuntaskan di dunia saja. Ngeri. Masya Allah. Karena di sini ada bos ya, ada bawahan kan itu. Nabi mengatakan, kasihlah upah kepada karyawan kalian sebelum keringatnya mengering ya, supaya tidak terjadi kedoliman. Begitu. Masya Allah. Makanya perbanyaklah istighfar karena ada hal yang mungkin di luar keterbatasan kita yang tidak kita sengaja, tidak kita ketahui. Mungkin menurut kita sudah tuntas, tapi menurut karyawan kita atau bawahan kita atau siapa yang menjadi tanggungan kita, sepertinya posisinya ada hal yang belum terpenuhi. Artinya masih ada kedoliman. Ya istighfar saja ya, istighfar. Kadang kan ada hal-hal yang contoh ringan saja. Dikiranya tidak dolim itu. Misalkan saya bos, ya, kalau mengira-ngira berangan-angan jangan tanggung-tanggung. Saya bos ini misalkan punya toko, ya tokonya toko misalkan kulkas, ya saya jualan kulkas dan reparasi juga di situ. Nah, saya bilang kamu karyawan saya 5 orang, ya 3 orang di dalam, ya yang 2 orang bagian nganter barang. Nah, saya bisa melakukan kedoliman secara ukuran umum tidak berbuat dolim. Tapi kalau apik itu termasuk kata para ulama melakukan kedoliman. Ya, bagaimana? Biasanya umumnya perhatikan sama bapak. Ya, saya kalau beli sesuatu ya itu suka terjadi di masyarakat kalau itu menurut saya sebuah kedoliman. Karena dibahas oleh para ulama. Ngirim dia barang, ya, ngirim barang. Nah, setelah ngirim barang
itu biasanya memang kebaikan pembeli dan sudah umum di kalangan kita, ya senajang rokok suka begitu kan, ya senajang rokok jang jajan, kalau yang sudah sepuh bilangnya nggak rokok, ya senajang permen gitu, tapi yang permen 100.000 berdua gimana ya. Nah ini 100.000 bisa halal bisa juga haram ya. Kenapa? Dia ya kerja itu hanya nganter barang balik lagi, keringatnya di situ dan dibayar misalkan 3 juta dalam 1 bulan. Jadi 30 hari dia kerja ngantar barang kembali lagi, itu 3 juta sudah dibayar itu keringatnya. Kemudian ada yang ngasih dari pelanggannya 100.000 ya, ini di luar keringat ini ya. Maka meskipun mengatakan ini sodakoh, tapi dia kerjanya bukan di pelanggan, tapi dia kerjanya di bosnya. Maka yang 100.000 ini harus sepengetahuan bosnya. Kalau tidak, ini bahaya, bisa menjadi haram. Ya, makanya kalau kita posisinya bos, tadi ya ukurannya rumusnya yassiru wala tu'assiru. Permudahlah karyawan kalian, jangan kau persulit. Nah, kita kan punya keterbatasan ya. Kita sampaikan ini yang jauh lebih mudah sekali ya. Saya tahu karyawan ini ada yang di dalam, ada yang di luar. Sudah silahkan, kalau ada pelanggan di luar saya sebagai bosnya, ada yang ngasih tips apapun ya. Pertama, jangan pernah kalian minta, karena kalian kerja di saya. Ini adil. Yang kedua, kadang juga banyak pelanggan tuh yang baik, kalau ngasih saya halalkan silahkan, itu jadi halal bagi dia karyawannya. Tapi kalau tidak sepengetahuan bosnya, itu bagian dari bentuk kedoliman dan itu bagian dari bentuk ribawi. Karena dia tambahan harga yang dia dari 30 hari itu mencuri waktu dengan kerja di pelanggan sehingga dikasih 100.000 tadi. Padahal aslinya dia kerja di bosnya. Kalau ada tambahan itu bisa jadi haram. Ya, maka permudahlah. Atau yang kedua, boleh juga mungkin adil yang kedua ini. Pokoknya sahawae cenah karyawan saya sahawae yang di dalam atau di luar, kalau ada yang ngasih tips ya, maka kumpulkan dulu ke saya. Nanti setiap 1 pekan, karena yang kerja kan tidak kalian saja yang sering keluar kemudian dikasih ya, kumpulkan semuanya. Nanti setelah 1 pekan sambil saya gaji, nah uang tips itu kita bagi rata ya. Jadi ketok palunya ada di bosnya, karena dia kerja di bosnya. Nah itu juga harus apik dalam hal ini ya. Taib barakallahu fikum. Kalau tidak berat nanti di akhirat itu. Termasuk bagian dari kedoliman ya. Tapi yang lebih gampang yang pertama menurut saya ya. Ya, supaya karena keterbatasan kita. Pokoknya siapa saja di antara karyawan saya, mau satpamnya, tukang parkirnya atau siapa saja yang antar barang atau yang di dalam, ada yang ngasih tips siapapun ya selain saya halalkan silahkan. Oh itu Masya Allah ya. Nah, jauh lebih baik lagi. Taib. Fala tadzalamu. Kata Allah SWT dalam hadis kursi, jangan saling berbuat dolim. Dolim itu tahu kan? Wad'us syai' fi ghairi maudhi'ihi. Saya izin dulu ya. Ini sudah mulai terasa kayaknya. Bismillah. Bismillah. Taib. Tidak boleh suudon ya. Ada yang mengatakan, Ustadz, sekarang musim orang batuk, panas dingin. Ini katanya anak atau cucunya dari corona. Ya. Saya bilang, nggak tahu lah, pokoknya sakit aja. Nanti suudon dolim lagi. Nanti dituntut di akhirat lagi. Tapi kita lanjutkan dulu.
Wa hadhihi sufufu khudu'in wa dhullin lil malakil jabbar. Bersaf-safnya para malaikat di setiap langit, 7 lapis langit, 7 saf berbaris. Semua malaikat ahlus sama, penghuni atau penduduk langit, nanti di akhirat mereka juga bersaf-saf, tapi saf-saf di sini adalah barisan-barisan yang penuh dengan ketundukan, ya, yang penuh dengan ketundukan dan kepasrahan lil malikil jabbar, kepada Allah, Raja yang sangat gagah. Begitu, ya. Jadi mereka diam saja, tidak kecuali ya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menyaksikan faslul qada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para hambanya. Jamaah rahimakumullah, tuntaskan ya, dan gentle. Kalau mungkin pernah berbuat dolim, datangi saja orang yang pernah kita dolimi. Karena biasanya orang yang terdolimi itu memorinya tidak pernah lupa. Bisa juga memaafkan, tapi tidak pernah lupa kejadian itu. Maka sesering mungkin datang kepadanya, minta keikhlasan hatinya untuk memaafkan kesalahan kita. Tapi kalau posisinya kita yang pernah terdolimi, sebelum orang itu datang kepada kita meminta maaf, atau mungkin dia malu, atau mungkin dia segan, atau mungkin dia lupa, maka segeralah tanpa kita diminta oleh orang yang pernah mendolimi kita untuk memaafkannya, ya, memaafkannya. Itu jauh lebih baik, ya. Meskipun sakitnya tuh di sini, tapi memaafkannya tuh di sana. Jangan sampai berat nanti di akhirat, ya. Pas datang saya minta maaf, masya Allah, sebelum kamu sampai sini sudah saya maafkan, ya. Semoga kita tidak semoga kita mendapatkan ridho Allah. Sudah sampai di sini saja. Jangan pernah kita saling menuntut nanti di akhirat, berat gitu, ya. Itu sampaikan, nggak usah malu. Dan itu tambah mulia. Taib. Yauma idzi yatadakkarul insanu ma qaddamahu min khairin wa syarrin. Pada hari itu manusia ini ingat, ya, sadar terhadap sesuatu yang pernah dilakukannya, baik yang baik ataupun apa yang pernah dilakukannya itu buruk. Nah, ketika sudah melihat, ya, orang disaksikan oleh malaikat bersaf-saf dan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengadakan peradilan, ya, pengadilan di antara para hambanya yang pernah mendolimi ataupun saling mendolimi di antara mereka. Itu dituntaskan di akhirat. Manusia ini ingat, oh, dengan kebaikannya dulu, aduh, ingat dengan keburukannya dulu. Itu yauma idzi yatadakkarul insan wa anna lahu dzikra faqad fata awanuha. Sungguh telah berlalu, ya, waktunya sudah berlalu, ya. Wa dhahaba zamanuha, keadaannya sudah berlalu dan sudah pergilah, ya, masanya. Artinya sebuah penyesalan saja, ya. Wa anna lahu dzikra. Mereka sadar itu, buat apa mereka sadar? Sudah berlalu waktunya, ya. Yaqulu mutahassiran ala ma farata fi janbillahi. Dia berkata dengan penuh kerugian, penyesalan, ya, di samping Allah Subhanahu wa taala, berkata, ya laitani, aduhai celaka diriku, menyesal diriku, qaddamtu li hayati. Kenapa dulu tidak banyak berbuat baik selama atau untuk hidupku. Ad-daimah al-baqiyah amalan salihah. Kenapa dahulu aku tidak banyak amal soleh untuk hidupku. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba dilihat dalam surat Toha kalau tidak salah. Ya. Surat Toha itu surat ke-20. Saya cari dulu, ya. Fulanan khalila. Oke, pilih lepat ulang. Oh, maaf. Surat Al-Furqan. Masya Allah. Al-Furqan 25. Ayat yang ke-27, 28,
29. Bolehlah sampai ayat 30-nya. Kita baca. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Pada hari ketika orang yang zalim menggigit jari jemari tangannya, menunjukkan penyesalannya. Yaqulu, dia berkata, orang yang zalim ini, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli. Sudah ketemu belum ini? Masih ada suara kerecak. Buka mushafnya ya. Ya laitani wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Dan pada hari ketika orang zalim menggigit jari jemarinya, jari jemari tangannya, menunjukkan dia menyesal. Yaqulu, berkata, ya laitani, aduhai celaka diriku, ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa dahulu tidak mengambil jalan hidup bersama Rasulullah, tapi mengambil jalan yang keliru? Kenapa tidak bersama Rasul, ngambil jalan yang benar dahulu itu, jalan amal soleh, jalan kebaikan? Ya wailata laitani, aduhai celaka diriku, lam attakhid fulanan khalila, ya. Tidak menjadikan fulan sebagai kawan dekat. Jadi salah dalam mengambil kawan, ya. Makanya Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum amma yukhaliluhu. Seseorang itu tergantung kepada agama kawannya. Maka kalau ingin melihat si fulan, lihat saja bersama siapa dia berkawan, ya. Hati-hati jangan salah menitipkan anak di tempat yang keliru. Kalau sekolah kan di sana banyak kawan, jangan menitipkan di sekolah yang merusak akhiratnya. Kalau di tempat kerja jangan menitipkan anak kita untuk kerja di situ banyak kawannya, di tempat kerja yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Laqad adallani anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Sungguh, ya, kawanku ini, karena salah mencari kawan, ya. Sungguh kawanku ini adallani, telah menyesatkan diriku, menjauhkan diriku, anidz dzikri, dari ingat kepada Allah, ba'da idz ja'ani, setelah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan keadaan setan itu bagi manusia adalah pengkhianat. Nah, kalimat ya laitani itu kalimat penyesalan, ya, sebagaimana dalam ayat ini. Ya laitani qaddamtu li hayati. Kemudian wa fil ayati dalilun ala annal hayata allati yanbaghi sa'ya allati yanbaghi sa'yu fi asliha wa kamaliha wa fi tatmimi ladzatiha hiyal hayatu bidaril qarar fa innaha darul khuldi wal baqa. Ayat ini, ya, ayat ini tadi kalimat yauma yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Di dalam ayat ini yang kita baca tadi menunjukkan bahwasanya kehidupan yang seharusnya kita berjalan dalam kesempurnaan, kemudian berjalan kehidupan di dalam kelezatan yang sesungguhnya, itu adalah kehidupan fi daril qarar, kehidupan di negeri yang abadi, darul khuld wal baqa, yaitu negeri yang abadi, negeri yang penuh kenikmatan yang hakiki, negeri yang tidak pernah menemukan negeri yang lain, ya, yaitu maksudnya adalah negeri akhirat. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu siksa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menyaingi siapapun di antara makhluknya yang menyiksa, ya. Makhluk menyiksa makhluk di dunia. Kan banyak yang ekstrim sekarang. Saudara saja bisa dijual, kan, kemudian dieksekusi, bahkan ngeri, dahsyat, ya, sadis. Nah, nanti di akhirat, ya, adabnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang bisa menandinginya, ya. Liman ahmala dzalikal yaum wa nasyal amala lahu, ya. Siksaan
yang tidak ada tandingannya nanti di akhirat itu bagi orang yang membangkang dan tidak meyakini pertemuan hari akhirat. Ya. Makanya beriman sepenuh hati tentang pasti adanya datangnya hari akhirat itu bagian dari rukun iman. Wajib meyakini adanya akhirat. Wa nasyal amala lahu, dan melupakan persiapan atau bekal amal untuk hari ini, yaitu hari akhirat. Wala yuthiqu wathaqahu ahadun, dan nanti tidak pernah ada yang bisa menyaingi bagaimana ketika Allah mengikat dengan ikatan yang kuat. Tidak ada yang bisa menyainginya ketika di akhirat nanti, nggak ada yang bisa. Fa innahum yuqrinuna bis salasil min narin wa yushibuna ala wujuhim fil hamim thumma fin nari yusjarun fahada jazaa'ul mujrimin wa amma man itma'anna ilallahi wa amana bihi wa sadaqa rusulahu fayuqalu lahu ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dalam tafsir di sini mereka ini akan diberikan air terjun, ya, tapi berupa api air terjunnya. Kemudian mereka akan diberi air minum, air minumnya juga berupa air yang sangat mendidih, hamim. Kemudian dikucurkan sampai ke wajah-wajah mereka. Thumma finnari yusjarun, kemudian mereka dilempar paksa, dimasukkan ke dalam neraka. Fahadha jazaa'ul mujrimin. Inilah ikatan perjanjian yang dulu pernah diingatkan ketika di dunia. Kalau kamu melakukan dosa dan maksiat, ya sudah, masuknya ke dalam neraka jahanam. Sudah diingatkan ya ketika di dunia. Dan inilah ikatan yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wa amma man itma'anna ilallahi, sedangkan siapa saja orang yang tumakninah hatinya, tenang kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amana bihi, dan beriman kepadanya, wa sadaqa rusulahu, dan membenarkan para rasulnya, fayuqalu lahu, nanti akan dikatakan kepadanya di akhirat, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ya. Ila dzikrillahi, menuju ingat kepada Allah, as-sakinah ila hubbihi, jiwanya tenang karena cinta kepada Allah, allati qarrat ainuha billah, yang menjadikan kedua matanya itu mengeluarkan air matanya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rojaknya harapan, kemudian karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adabnya. Ada dalam hadis kan, ainani la yamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat min hirasatillah. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu yang pertama mata yang takut karena Allah Subhanahu wa taala. Dia di keheningan malam ingat dengan perbuatan dosa dan maksiatnya, kemudian mencucurkan air matanya. Itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang kedua, wa ainun batat fi hirasatillah. Yang kedua adalah mata yang dia berjaga-jaga, tidak tidur, berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin demi kemaslahatan banyak orang. Khawatir banyak orang kafir, orang munafik yang masuk ke wilayah tapal batas kaum muslimin. Mereka berjaga-jaga di perbatasan, menahan kantuknya demi di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan banyak orang. Itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Bahasa surat Ali Imran ayat yang terakhir, ayat yang ke-200 itu bahasanya ribat. Isbiru wasabiru warabitu. Nah, yang ribat itulah berjaga-jaga. Dia menahan kantuknya demi berjaga-jaga untuk kemaslahatan banyak orang. Nah, nanti orang-orang yang takut kepada Allah, cintanya besar kepada Allah, itulah salah satu di antara sifat yang jiwanya mutmainnah. Jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran sebenarnya ada 3 kualitas, ya, kualitas jiwa. Masih adakah waktunya? 9:30 nggak terasa ya Allah ya Rabb. Berarti masih, udahlah, kesempatan yang akan datang saja. Padahal di sini ada perkataan yang saya baca dari sebuah kitab
bagus sekali menjelaskan tentang ada 3 dari kitab Imam Al-Ajurri. Beliau ulama hadis dari Baghdad ya, menulis sebuah buku bagus ya. Dalam kitabnya Adabun Nufus itu menjelaskan tentang 3 jiwa ya. Kita nggak tahu kemana, itu kejujuran diri kita ya. Tapi keadaan ini bisa berubah dengan begitu cepat. Yang paling hebat adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Sifatnya seperti apa? Nanti yang akan datang. Ya. Yang kedua ada, terus ayatnya seperti apa? Banyak nanti yang akan datang. Ada yang kedua namanya nafsul lawwamah, sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah. Bocoran sedikit, Al-Qiyamah ayat yang kedua. Ya, dalam surat Al-Qiyamah kan disebutkan wa nafsil lawwamah ya, disebutkan jiwa yang memiliki jiwa sifat lawamah. Seperti apa sifatnya? Hadir aja pekan depan. Ya, yang ketiga ada nafsun ammaratum bisu. Ini yang paling buruk. Ya, seperti apa sifatnya? Nanti insya Allah pekan depan kita jelaskan. Tapi 3 keadaan ini tidak stagnan di sini saja. Selama kita hidup baru memiliki sifat mutmainnah, nafsul mutmainnah. Beberapa menit sudah berubah jadi nafsul lawama. Beberapa menit masih dalam hari itu juga berubah sampai naudzubillah ammaratum bisu. Tapi seketika juga meningkat begitu ya. Nah, seperti apa keterangannya? Nanti saya ambilkan bagus sekali keterangan dari Syekh Al-Ajurri dalam bukunya Adabun Nufus itu dari Baghdad ya. Seperti apa? Panjang nih, 1 kitab disampaikan cuma 5 menit tidak cukup kan ya. Nanti kita insya Allah pekan depan ya. Indah sekali keterangannya. Saya cari-cari di yang lain, ini yang paling indah keterangannya ya, karena berkaitan dengan kuda. Nah, aneh kan? Penasaran hadir pekan depan. Taib, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.